Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Miftahul Ulum MPDI selaku dosen pengampu Ulumul Quran, dan tidak ketinggal pula para teman-temanku kelas G1A. Di sini saya akan menerangkan tugas dari Bapak, yaitu Al-Muhkamat wal Al-Mutasyabihat. Yang pertama, Al-Muhkamat. Secara etimologi, al-muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesaksamaan, dan pencegahan. Dan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lainnya. Contoh ayat al-muhkam, surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Itu contoh ayat al-muhkam. Jadi itu jelas, tidak ada memerlukan keterangan dari ayat-ayat lainnya. Lanjut, al-mutasyabihat. Al-mutasyabihat secara etimologi, kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh, yang secara bahasa yang berarti kesempurnaan atau kesaksamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Istihabat berarti dua hal yang masing-masing menyerupai yang lainnya. Dan secara terminologi, al-mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai makna dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya, atau maknanya tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau Allah yang mengetahuinya. Contoh ayat al-mutasyabihat, surat Thaha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars. Jadi ini yang mengetahui itu Allah saja. Maknanya tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu, dan Allah yang mengetahuinya. Itulah contoh ayat al-mutasyabihat. Lanjut, secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan muhkam dan mutasyabihat. Pendapat Al-Alusi kepada pemimpin Imam Hanafi, muhkam ialah ayat yang jelas maksudnya, lagi nyata, yang tidak mengandung kemungkinan nas. Mutasyabih ialah ayat yang bersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya baik akli ataupun nakli, dan inilah ayat-ayat Allah yang mengetahuinya, seperti datangnya hari kiamat dan huruf-huruf yang putus di awal surat. Yang kedua, pendapat dinisbahkan kepada ahli sunnah sebagai pendapat yang terpilih di kalangan mereka. Muhkam ialah ayat yang diketahui maksudnya baik secara nyata maupun takwil. Mutasyabihat ialah ayat yang hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya, seperti datangnya hari kiamat dan keluarnya Dajjal. Yang ketiga, pendapat dinisbahkan kepada Ibnu Abbas dan kebanyakan ahli fikih mengikutinya. Muhkam ialah ayat yang tidak mengandung kecuali satu kemungkinan makna takwil. Mutasyabihat ialah ayat yang mengandung banyak takwil. Muhkam dan mutasyabih
terjadi banyak berbeda pendapat. Yang terpenting di antara sebagai berikut. Muhkam, ayat yang mudah diketahui maksudnya dan ayat yang diketahui secara langsung. Sedangkan mutasyabih, hanya Allah lah yang mengetahui akan maksudnya, baru dapat diketahui dengan memerlukan penjelasan dari ayat-ayat lainnya. Lanjut. Sikap ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Menurut Al-Syaraqani, ayat mutasyabih itu ada 3 macam, yaitu 1. Ayat-ayat yang seluruh manusia tidak dapat diketahui maksudnya, seperti mengetahui zat Allah, hari kiamat, hal-hal gaib, hakikat, dan sifat-sifat Allah. Contoh surat Al-An'am yaitu ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin, yang artinya dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Lanjut. 2. Ayat yang setiap orang bisa diketahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian, seperti ayat-ayat mutasyabihat yang kesamarannya timbul akibat ringkas, panjang urutannya, dan seumpamanya. Contoh surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. In khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Maksudnya yang demikian adalah makna-makna tinggi yang memenuhi hati seseorang yang jernih jiwanya dan mustahid, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi dengan doanya bagi Ibnu Abbas, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah seseorang yang paham dalam agama dan ajarkanlah kepada takwil. Mengenal ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Pendapat ulama terbagi 2 mazhab. 1. Mazhab salaf, yaitu mazhab yang mempunyai dan mengimani sifat-sifat Allah yang mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah. 2. Mazhab khalaf, yaitu yang menakwilkan lafaz yang maknanya lahirnya mustahil kepada makna yang baik kepada zat Allah. Contoh, mazhab ini mengartikan mata dengan penguasaan Allah, tangan diartikan kekuasaan Allah, dan lain-lain. Hikmah-hikmah al-muhkam wal al-mutasyabihat. 1. Ayat-ayat al-mutasyabihat ini mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkapkan maksudnya, sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. 2. Jika ayat-ayat Al-Quran mengandung ayat mutasyabihat, maka untuk memahami diperlukan cara penafsiran dan tarsih antara satu dengan yang lainnya. Hal ini memerlukan berbagai ilmu seperti bahasa, gramatika, makni, ilmu bayan, usul fikih, dan sebagainya. 3. Ayat-ayat mutasyabihat merupakan rahmat bagi manusia yang lemah yang tidak diketahui segala sesuatu. 4. Ayat ini merupakan cobaan bagi manusia apakah mereka percaya atau tidak tentang hal yang gaib. 5. Ayat ini menjadi dalil atas kebutuhan dan kelemahan manusia. 6. Ayat ini dalam Al-Quran menguatkan kemujizatan Al-Quran. Sekian dari saya.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Taklifi Khairul Anwar, Hafiz Doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.